Baik, salam hormat, salam damai dari tanah Papua. Saat ini saya akan membuat beberapa video pernyataan yang saya dapati di tanah Papua karena saya keliling bekerja pindah-pindah di satu tempat ke tempat yang lain sebagai seorang konsultan, dan saya melihat keadaan-keadaan yang terjadi di tanah Papua, di mana saya melihat bahwa kita punya mama-mama, kita punya bapak-bapak dan saudara-saudari orang asli Papua ini gemar terhadap permainan judi yang namanya judi Rolex, judi bola guling, judi togel dan judi lain-lain. Dan saya melihat di sini ketika judi yang namanya judi Rolex itu, mama-mama ini bisa duduk berjam-jam hingga melupakan tugas pokok dari mereka, juga bapak-bapak. Sehingga mereka terputar-terputar hanya duduk di situ untuk bermain judi itu. Akhirnya mereka tidak melihat anak-anak mereka. Yang saya sangat sayangkan yaitu ketika anak-anak ini tumbuh, mereka akan tumbuh besar bukan menjadi anak-anak yang terdidik, namun anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang pembuat onar atau pembuat kejahatan. Mereka akan menjadi begal, mereka menjadi anak-anak curanmor, mereka menjadi anak-anak pencuri, perampok, penjamret dan lain-lain. Sehingga tingkat kejahatan itu akan semakin meningkat. Karena yang saya dapati, setiap tempat yang melakukan atau membebaskan orang untuk bermain judi ini, orang-orang di daerah tersebut menjadi kejahatannya tambah meningkat, bukan tambah menurun. Dan kalau menurut saya, aparat keamanan yang bertugas di daerah tersebut pasti sudah tahu, karena kejahatan meningkat karena adanya kegiatan-kegiatan judi tersebut. Namun sepertinya mereka membiarkan hal-hal ini. Ya, akhirnya apakah memang mereka membiarkan karena mereka yang membackup barang itu, ataukah mereka mendapat jatah preman, kalau di sini bilang jatah preman dari barang-barang hal-hal tersebut. Nah, dari beberapa masyarakat yang saya temui dan saya minta keterangan, mereka katanya bilang ada aparat keamanan yang patroli-patroli kemudian mendapatkan jatah-jatah dari itu. Mereka biasa berapa jam gitu datang, dapat. Ya mungkin karena itu dan tidak ditegur oleh pemerintah setempat, akhirnya barang ini dibiarkan seperti dihalalkan gitu. Ya sayangnya kan mama-mama kita yang seharusnya pulang di rumah untuk masak, untuk anak-anak mereka harus urus untuk pergi ke sekolah dan lain-lain. Mereka tidak lagi melakukan hal itu, tetapi mereka duduk untuk bermain itu, judi itu, Rolex lah, judi togel lah, judi bola guling dan lain-lain. Dan ini sangat-sangat disayangkan ya, apalagi kita sebagai bapak-bapak atau orang tua. Itu dimana bapak-bapak ini duduk bisa dari pagi sampai malam, sampai bisa pagi lagi. Akhirnya mereka ketika tidak ada uang, mereka akan seperti orang-orang minta-minta gitu kalau mau dibilang. Mereka jalan ke satu tempat, ke keluarga yang satu, ke keluarga yang lain. Mereka minta, ternyata keluarga kasih, dipakai katanya bilang untuk makan, ternyata dipakai untuk pakai main judi lagi. Ya, yang disayangkan ketika keluarga kita atau mama dan bapak kita membiarkan hal-hal itu dan mereka melakukan terus, akhirnya anak-anak mereka ini akan tumbuh bukan sebagai anak-anak yang terdidik, anak-anak yang baik, namun mereka kebanyakan menjadi anak-anak pembuat kejahatan. Itu telah terbukti bahwa banyak di tanah Papua tingkat kejahatan terjadi karena pembiaran daripada mama-mama Papua, bapak-bapak Papua ini. Sehingga kita melihat bahwa anak-anak mereka menjadi begal, menjadi pencuri, menjadi pencopet, menjadi tukang minta-minta lah di jalan. Sehingga tingkat kejahatan ini semakin hari semakin bertambah atau meningkat. Dan saya berpikir bahwa tingkat kejahatan ini aparat keamanan ini mereka sudah tahu dan mereka punya data yang jelas ya kalau kita lihat. Namun seperti seolah-olah mereka biarkan hal tersebut terjadi. Apakah mereka mendapat jatah preman dari hal-hal demikian, judi demikian? Tapi ada beberapa orang atau masyarakat yang saya tanya, mereka bilang katanya memang patroli biasa datang-datang untuk mengambil japre-japre, jatah preman gitu. Ya, untuk itu saya mau pesan di sini saja bahwa sebagai aparat keamanan seharusnya Bapak dorang menjaga Kamtipmas. Sudah tahu bahwa barang itu akan menimbulkan hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang positif. Jadi
remaja-remaja yang tumbuh karena tidak memiliki orang tua yang atur, akhirnya mereka buat kejahatan. Oke, yang demikian yang saya mau ingatkan lagi untuk saya punya mama-mama Papua, bapak-bapak Papua, stop dengan barang-barang itu. Karena kejahatan judi, Rolex dan lain-lain ini, itu bukan budaya nenek moyang kami orang Papua. Itu barang itu orang bawa datang dari luar sana untuk membodohkan kita dan untuk membuat kita menjadi malas. Jadi mama dan bapak dorang, mari dengan saudara-saudari, dong harus paham itu bahwa barang ini bukan budaya Papua. Ingat, barang ini didatangkan untuk membodohkan kamu dan juga saya dan membuat sehingga kita malas. Padahal kalau mau dilihat, alam kita nih sangat kaya, alam kita nih luas, tanah subur. Mengapa kita harus mau berpatokan untuk mencari makan dengan hal-hal begitu? Lebih bagus kita berkebun, kita kaya, kita bisa makan sehari-hari dari hasil kebun kita. Saya kasih contoh saja, coba lihat saudara-saudara kita yang orang pendatang itu. Mereka beli tempat itu, lahan cuma kecil, mereka bisa manfaatkan lahan tersebut. Mereka akan gunakan untuk menanam sayur mayur di situ, sehingga hasil yang mereka dapat itu mereka bisa pakai untuk makan pribadi mereka, bahkan mereka pakai untuk jual. Dan banyak mereka yang menjadi sukses karena bertani sebagai petani. Bagaimana kita yang punya tanah yang begitu luas besar ini, kita tidak bisa mencontohi hal-hal tersebut. Nanti ketika mereka kaya, baru kita mulai marah, kita mulai memberontak bahwa kamu tuh cuma datang cari makan di tanah Papua, kamu bikin diri begini. Ini tompu tanah. Iya, kamu tanah, tapi kalau kamu tidak rawat, kamu tidak jaga, kamu tidak mau urus, bagaimana kamu mau bersaing dengan mereka? Oke, jadi stop dengan barang-barang begitu. Mama Papua, bapak-bapak Papua, pemuda-pemudi, mari, tompu alam ini sangat kaya. Lebih bagus tong gunakan tompu waktu, tompu hari untuk torang bercocok tanam, torang usahakan tompu tanah sehingga tong jadi tuan di tompu negeri sendiri. Oke, saya mau kasih satu ini untuk harus pesan untuk terutama kepada Bapak Presiden, juga Kapolri, Kasat, dan juga untuk semua ya. Ini dimana kalau bisa sebagai pemerintah dan juga sebagai keamanan, kalau bisa kita harus sinergi bahwa dari pusat untuk menurunkan sesuatu ke tanah Papua. Contoh seperti bansos. Bansos itu saya biasa lihat bantuan sosial ini mama Papua, bapak Papua kadang mereka tunggu bansos. Jadi mereka sudah tidak usaha-usaha lagi. Mereka cuma main duduk, tunggu bagaimana kapan bansos dicair, kapan bansos dicair. Baru ketika cair, mereka pergunakan untuk bagi-bagi, bukan dipakai untuk buat akses jalan atau bikin rumah yang bagus-bagus. Tapi banyak itu mereka pakai untuk bagi-bagi. Akhirnya ya, ketika mereka bagi-bagi dan pakai untuk makan minum saja sehingga habis. Dan banyak itu kedapatan bahwa saya jalan-jalan di tanah Papua nih, ketika bansos datang, mereka akan pergunakan itu bawa dong satu keluarga tuh harus makan di warung, Bang. Mana yang efisien? Kamu makan di warung ataukah beli makanan kemudian masak? Seharusnya begitu, itu lebih efisien daripada satu makan atau keluarga umpama macam 5 orang harus 35.000, Bang. Itu uang bisa habis kalau gitu. Apakah dengan demikian terus mau tunggu lagi, nanti bansos berikut lagi? Akhirnya lapar dan mulai putar otak, akhirnya cari-cari 1.000-2.000, pergi main judi lagi. Itu yang terjadi di tanah Papua. Oke, baik. Mungkin pesan saya ini untuk saya punya mama-mama Papua, bapak-bapak Papua, saudara-saudari, supaya stop dengan barang itu. Barang itu dia tidak bermanfaat, itu bukan tompu budaya. Kalau kamu mau bagus itu lebih baik tom bikin apa? Tarian kah atau tom yospan kah, buat hal-hal positif begitu. Sambil tom bercocok tanam kah, karena tompu hasil nih, tompu tanah nih subur. Oke, terima kasih. Salam hormat dari saya, Pace Papua. Hormat, salam damai.